Awalnya aku percaya, setiap kali istriku pamit takziah, ia benar-benar sedang berbuat kebaikan. Aku bangga, karena kupikir ia punya hati yang lembut. Tapi semakin lama, ada hal-hal aneh yang membuatku gelisah. Sampai suatu malam, aku memberanikan diri mengikutinya diam-diam. Nafasku tercekat, kakiku gemetar, karena ternyata langkahnya membawanya ke tempat yang sama sekali tak pernah kuduga. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja sahabat menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe. Semoga sahabat sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Namaku Rema, usia 32 tahun. Sehari-hari aku bekerja sebagai sopir antar jemput karyawan pabrik di kawasan industri yang jaraknya hampir 1 jam dari rumah. Hidupku sederhana, gajiku tidak besar, tapi cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga kecilku, istriku, Naya, dan anak kami, Fadhil, yang baru berusia 6 tahun. Aku selalu percaya, kebahagiaan itu bukan soal banyaknya harta, melainkan bagaimana kita bisa bersyukur atas apa yang sudah ada. Sejak awal menikah, aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi suami yang sabar dan ayah yang hadir untuk anakku. Aku ingin rumah ini dipenuhi doa, senyum, dan rasa aman. Naya, istriku, sejak awal adalah perempuan yang kukagumi karena ketegasannya. Dia pandai mengatur keuangan, teliti mengurus rumah, dan penuh perhatian pada Fadhil. Tapi, beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang membuat hatiku gelisah setiap kali ia pamit keluar rumah. Awalnya sederhana. Naya bilang ada tetangga yang meninggal, jadi ia harus ikut takziah. Malam itu aku mengangguk saja. Iya, kita harus hadir di tengah duka mereka, katanya dengan mata teduh. Aku bangga. Kupikir Naya makin dekat dengan kegiatan sosial. Tapi lama-lama, frekuensinya terlalu sering. Hampir setiap pekan ada saja alasan takziah. Kadang malam, kadang sore, kadang sampai larut malam baru pulang. Kalau kutanya siapa yang meninggal, jawabannya sering terdengar tergesa, seolah sekadar mengucap nama orang yang bahkan tak kukenal. Yang lebih membuatku heran, setiap kali pulang dari takziah, mukenanya selalu rapi, tidak kusut, bahkan wangi parfum masih terasa di kerudungnya. Aku tahu betul, kalau benar-benar ikut doa bersama atau tahlilan, mukena pasti terlipat atau sedikit kusut. Tapi punyanya selalu mulus. Aku menahan hati untuk tidak berpikir buruk. Aku memilih percaya. Aku tidak ingin menjadi suami yang menaruh curiga berlebihan pada istrinya sendiri. Namun keganjilan demi keganjilan terus muncul. Suatu malam, saat aku pulang lembur, aku mencium aroma parfum asing dari kerudungnya. Parfum yang tidak pernah kupakai, dan jelas bukan miliknya. Hati kecilku mulai berbisik, ada yang salah. Tapi saat kutanya, jawabannya sederhana. Ini mungkin dari rumah duka. Yah, banyak orang, jadi baunya bercampur. Aku mengangguk, meski dalam hati aku tidak sepenuhnya percaya. Aku mencoba mengusir prasangka itu dengan mengingat kebaikan-kebaikan Naya. Dia rajin mengurus rumah, pandai memasak, dan sangat sayang pada Fadhil. Tapi malam demi malam, ia tetap sering pamit takziah. Yang membuatku semakin gelisah, tetangga dekatku, Bu Leli, pernah berkata, Mas Rema, tadi malam gak ada yang meninggal kok di sekitar sini. Lah, istrinya katanya ikut takziah di kampung sebelah ya. Aku tertegun, tidak bisa menjawab. Aku tidak ingin gegabah. Aku tahu, fitnah bisa lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi bagaimana kalau yang kulihat ini bukan sekadar firasat? Malam itu hujan deras turun. Aku baru saja menidurkan Fadhil yang demam ringan. Naya sudah bersiap-siap dengan kerudung biru mudanya. Ia bilang ada tetangga jauh yang meninggal, jadi ia perlu ikut. Yah, aku berangkat dulu. Yah, kamu jagain Fadhil. Aku menatap wajahnya lama. Hati-hati di jalan. Jangan pulang larut. Ya. Iya, insya Allah. Doakan aku. Ia tersenyum, tapi entah kenapa senyum itu terasa berbeda.
Ada sesuatu yang disembunyikan. Aku duduk termenung di ruang tamu. Hujan menetes di luar, menimbulkan suara ritmis di atap seng. Perasaan ini semakin kuat. Aku harus tahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Aku mengambil jaket, meraih kunci motor, dan pelan-pelan keluar rumah setelah Naya menghilang di tikungan. Aku mengikuti dari jauh, menahan jarak agar ia tidak curiga. Jalanan licin, cahaya lampu jalan memantul di genangan. Hatiku berdegup kencang. Naya tidak belok ke arah musyala kampung, tempat biasa orang mengadakan tahlilan. Ia justru melaju ke jalan besar. Aku mengerutkan dahi. Kemana dia sebenarnya? Aku terus membuntutinya, hingga akhirnya ia berhenti di sebuah toko bunga kecil. Dari kejauhan, kulihat ia masuk, berbincang sebentar dengan penjaga toko, lalu keluar membawa buket bunga lili putih. Aku semakin bingung. Takziah macam apa yang membutuhkan bunga semewah itu? Selama ini, orang-orang di kampung kami biasanya membawa beras, gula, atau kue untuk keluarga duka. Hatiku makin tak tenang. Aku menyalakan motor kembali, mengikuti langkahnya hingga ia memasuki sebuah gang sepi. Di ujung gang, ada sebuah rumah kontrakan dengan lampu redup. Aku menepi, mematikan motor, dan dari balik hujan aku melihat dengan jelas. Naya mengetuk pintu rumah itu. Pintu terbuka. Seorang laki-laki keluar, menyalami Naya, lalu menuntunnya masuk dengan wajah penuh keakraban. Aku terpaku, tubuhku kaku, jantungku berdentam begitu keras seolah ingin pecah. Tanganku gemetar, mataku panas, napasku tercekat. Hujan semakin deras, membasahi seluruh tubuhku, tapi aku bahkan tidak bergerak. Dalam hati, hanya satu pertanyaan menggema. Ya Allah, apa yang sebenarnya dilakukan istriku di sana? Aku tidak berani mendekat lebih jauh. Tapi bayangan itu menancap kuat di kepalaku. Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai, membiarkan hujan menutupi air mata yang jatuh tanpa bisa kutahan. Sejak malam itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah tenang. Bayangan Naya masuk rumah kontrakan bersama seorang lelaki terus menghantui setiap helaan nafasku. Aku mencoba menenangkan diri dengan doa, mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin saja aku salah melihat. Tapi setiap kali ku pejamkan mata, gambaran itu kembali. Pagi harinya, aku masih duduk di meja makan, menatap kosong pada sepiring nasi goreng buatan Naya. Tanganku tak sanggup menyuap, meski aroma bawang goreng masih mengepul. Naya terlihat biasa saja, seolah tak ada yang terjadi semalam. Ia sibuk menyiapkan bekal untuk Fadhil yang akan sekolah. Yah, makan dulu. Nanti telat, katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk, memaksakan seulas senyum. Tapi di dalam dada, rasa curiga itu menyesakan. Aku berangkat kerja. Tapi sepanjang perjalanan hanya ada satu hal di kepalaku. Siapa lelaki itu? Siang harinya, saat istirahat di parkiran pabrik, aku membuka ponsel Naya yang semalam sempat ia letakkan di meja ruang tamu. Aku tidak berniat menjadi suami yang mengintai privasi istri, tapi kegelisahan ini sudah melewati batas. Kupelajari cepat notifikasi WhatsApp yang muncul di layarnya. Ada satu nama yang terasa asing. R. Hanya satu huruf. Nomornya tidak tersimpan jelas. Hanya inisial. Chat terakhir sudah terhapus. Hanya tersisa tulisan kecil. Pesan ini telah dihapus. Dadaku langsung berdegup kencang. Kenapa harus dihapus? Aku membuka folder arsip. Benar saja, ada satu percakapan dengan nama Rama. Aku tertegun. Rama, nama itu tidak asing. Kalau aku tidak salah, dia adalah mantan Naya waktu SMA dulu. Aku pernah dengar cerita sekilas, sebelum aku menikahinya. Kupandangi chat itu. Mayoritas percakapan sudah dihapus. Tapi ada beberapa potongan yang tersisa. Jangan lupa bawa yang kemarin. Aku tunggu di tempat biasa. Jangan khawatir. Ini demi masa depan. Tanganku gemetar. Apa maksud semua ini? Malam harinya, Naya kembali bersiap.
Katanya ada takziah lagi. Aku ingin melarang, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia mengenakan kerudung biru mudanya lagi, membawa tas kecil, lalu tersenyum singkat sebelum keluar. Doakan aku. Yah, insya Allah ini juga ibadah. Aku mengangguk, padahal hatiku ingin berteriak. Begitu ia pergi, aku cepat-cepat menyusul. Malam itu hujan kembali turun, meski tidak sederas kemarin. Aku mengikuti dari jauh, memastikan langkahku tidak mencolok. Seperti sebelumnya, Naya tidak belok ke arah musyalah kampung. Ia menuju toko bunga. Dari balik helm, aku melihat jelas ia memesan buket bunga lili putih. Kali ini lebih besar daripada kemarin, dibungkus kertas coklat elegan. Aku semakin tidak mengerti. Takziah macam apa yang menggunakan buket bunga seperti itu? Bukankah tradisi kita biasanya sederhana? Membawa beras atau kue? Dengan hati berdebar, aku kembali mengikutinya hingga ia masuk ke gang sepi yang sama. Rumah kontrakan itu kembali terang. Lampunya redup kekuningan. Aku menepi, mematikan motor, lalu mengintip dari balik pohon basah. Pintu terbuka. Sosok lelaki yang sama muncul. Ia menyambut Naya dengan senyum hangat. Lalu mereka masuk bersama. Dari celah tirai jendela, aku bisa melihat samar. Naya duduk di kursi plastik, menyerahkan amplop coklat pada lelaki itu. Lelaki itu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, memberikannya pada Naya. Naya sempat menunduk, lalu membuka sedikit kotak itu. Di dalamnya tampak kilau kalung tipis berwarna rose gold. Mereka tertawa kecil, dan lelaki itu sempat menyentuh tangan Naya sebentar. Hatiku hancur seketika, seperti ditikam dari belakang. Tubuhku bergetar hebat. Tanganku dingin meski malam itu gerah. Aku ingin masuk, ingin berteriak, ingin menuntut penjelasan. Tapi kakiku seolah terpaku di tanah. Bagaimana mungkin aku menghadapi kenyataan yang seperti mimpi buruk ini? Aku pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, aku hanya bisa terduduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Air mata menetes tanpa terasa. Dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa, Naya? Apa salahku sampai kau lakukan ini? Aku mengingat-ingat kembali semua yang sudah kulakukan untuknya. Aku bekerja keras siang malam, aku menahan lelah demi memenuhi kebutuhan rumah. Aku tidak pernah memukulnya, tidak pernah membentaknya. Aku selalu mencoba menjadi suami yang sabar. Lalu, apa kurangnya aku? Fadhil keluar dari kamar, mengucek matanya yang mengantuk. Ayah belum tidur? Ayah kenapa? Tanyanya polos. Aku buru-buru menghapus air mata, memaksakan senyum. Nggak apa-apa, Nak. Ayah cuma lagi kepikiran kerja. Fadhil mengangguk, lalu kembali ke kamarnya. Aku terisak dalam diam. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh menimpaku. Beberapa hari berikutnya, aku mencoba bersikap normal. Tapi sikap Naya semakin membuatku curiga. Ia sering terlihat sibuk dengan ponselnya, lalu buru-buru menutup aplikasi saat aku lewat. Kadang ia memberi alasan untuk keluar, selalu dengan kata yang sama, takziah. Aku memperhatikan dompet belanja. Uang lebih cepat habis, padahal aku memberi dengan jumlah yang sama. Pernah sekali aku menemukan nota toko bunga terselip di dompetnya. Saat kutanya, ia menjawab enteng, itu untuk acara kantor. Ada pelanggan yang pesan lewat aku. Tapi aku tahu ia berbohong. Malamnya, aku memberanikan diri menegurnya. Nay, aku perhatikan belakangan ini kamu sering keluar malam. Sering pamit takziah, padahal kata Bu Leli, nggak ada orang meninggal. Sebenarnya kamu kemana? Naya menatapku, wajahnya menegang. Abang nggak percaya sama aku. Bukan begitu. Aku cuma khawatir. Kalau benar takziah, kenapa mukenamu selalu rapi? Kenapa kamu bawa bunga segala? Ia menghela napas keras, lalu berkata dengan nada tinggi, abang itu lebay. Nggak usah curigaan terus.
Kalau aku cerita panjang lebar, apa abang bisa ngerti? Aku juga butuh ruang. Jangan sampai abang bikin aku sesak di rumah sendiri. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku terdiam, sementara ia masuk ke kamar dengan langkah keras. Aku merasa kecil, tak berharga. Air mata kembali mengalir. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri membawa ponsel tua yang sudah retak. Kupasang aplikasi sederhana untuk menyimpan tangkapan layar. Diam-diam, aku memotret percakapan yang kutemukan di ponsel Naya saat ia lengah. Potongan chat itu membuatku semakin terperanjat. Besok kita ketemu di tempat biasa. Jangan sampai ada yang tahu. Aku sudah siapin hadiah kecil buatmu. Kamu jangan ragu. Aku selalu ada di sini. Dan terakhir, sebuah pesan yang langsung dihapus sebelum sempat kubaca. Aku say, kemudian lenyap. Hatiku remuk. Malam itu, saat Naya keluar lagi dengan alasan takziah, aku menyalakan motor dan mengikuti dari jauh. Kali ini aku membawa ponselku, berniat merekam apapun yang kulihat. Dari kejauhan, kulihat ia masuk ke kontrakan yang sama. Aku memotret, kali ini jelas. Siluet Naya bersama lelaki itu, dan wajah lelaki yang samar tertangkap kamera. Aku mengenal wajah itu. Rama. Mantan yang pernah diceritakan Naya. Lelaki yang dulu membuatnya menangis di bangku SMA. Aku merasa seluruh kepingan puzzle kini mulai menyatu. Dan semuanya menunjukkan satu hal. Istriku berselingkuh. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di ruang tamu, menatap foto di ponselku. Tanganku gemetar. Hatiku remuk. Aku ingin marah, tapi juga ingin menangis. Aku ingin menuntut, tapi juga takut mendengar kebenaran. Satu hal yang pasti, sejak hari itu, rasa percaya yang kubangun bertahun-tahun mulai runtuh. Dan aku tahu, badai yang lebih besar akan segera datang. Pagi itu, udara rumah terasa dingin meski matahari sudah meninggi. Aroma sayur lodeh buatan Naya semestinya bisa membuat suasana hangat. Tapi hatiku terasa seperti batu yang membeku. Aku duduk di meja makan, mencoba meneguk air putih untuk menetralkan gundah di dadaku. Naya meletakkan mangkuk di depanku. Yah, makan dulu. Aku masak sayur kesukaanmu. Aku mengangguk, mencoba tersenyum, tapi suaraku parau ketika berkata, "Makasih." Fadhil berlarian kecil sambil membawa mobil-mobilan plastik. Tawa kecilnya menggema di ruang tamu, tapi aku hanya bisa menatap kosong. Pikiranku masih terbayang wajah Naya bersama Rama di kontrakan itu. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Bagaimana cara memulai? Bagaimana cara menanyakan tanpa langsung menuduh? Siang harinya, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Kutemukan dompet Naya tergeletak di meja. Saat kuambil, ada sebuah nota kecil dari toko bunga. Buket lili putih. Harga cukup mahal. Aku meremas kertas itu. Darahku mendidih. Aku menunggu Naya pulang. Begitu ia tiba, aku duduk menunggunya di meja makan. Tanganku menggenggam nota itu erat. "Nay, ini apa?" tanyaku datar. Naya melirik sebentar, lalu tersenyum hambar. "Itu? Oh, itu pesanan kantor. Ada pelanggan yang nitip lewat aku." Aku menatapnya tajam. Pelanggan kantor atau Rama? Ia tertegun sejenak. Matanya berkedip cepat. Lalu wajahnya berubah dingin. "Abang sekarang suka ngawur ya? Jangan bawa-bawa masa lalu." Aku menghela napas berat. "Aku lihat sendiri kamu ke kontrakan itu. Nay, kamu kasih amplop. Dia kasih kalung. Aku bukan buta." Naya membanting tasnya ke kursi. "Astagfirullah. Abang stalking aku? Abang ngintilin aku sampai segitunya? Apa abang gak percaya sama istrinya sendiri? Kalau kamu jujur, aku gak akan sampai harus mengikuti. Kenapa harus pakai alasan takziah kalau nyatanya bukan?" Nada suaraku meninggi tanpa sadar. Fadhil yang baru keluar dari kamarnya menatap kami dengan bingung. "Ayah, Ibu, kenapa marah?"
Tanyanya polos. Aku buru-buru menahan suara. Nggak apa-apa. Nak, main lagi ya. Tapi Naya sudah terlanjur terbakar emosi. Abang itu lebay. Aku capek kalau abang terus curiga. Abang pikir hidup aku gampang? Abang kerja cuma sopir. Penghasilan pas-pasan. Semua kebutuhan aku yang atur. Aku juga butuh teman bicara. Butuh ruang buat diri sendiri. Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam dari pisau. Aku terdiam, merasa seakan ditelanjangi. Selama ini aku bekerja keras, menahan lelah demi memenuhi rumah. Tapi di matanya ternyata aku hanya sopir dengan penghasilan pas-pasan. Aku menunduk, suara tercekat. Jadi, aku ini kurang buatmu? Naya menghela napas kasar. Aku nggak bilang kurang, tapi ya lihatlah. Yah. Aku juga ingin hidup yang lebih baik. Abang terlalu biasa-biasa saja. Air mataku jatuh. Aku bangkit, masuk ke kamar, dan menutup pintu. Malam itu, aku terjaga lama. Fadhil tidur di sampingku, memeluk boneka kecilnya. Sementara Naya terbaring membelakangi, sibuk dengan ponselnya. Cahaya layar memantul di wajahnya yang dingin. Aku memejamkan mata. Tapi telingaku menangkap suara klik-klik ponsel. Sesekali ia tersenyum tipis. Hatiku semakin hancur. Aku memberanikan diri untuk bicara. Nay, kalau kamu merasa aku kurang, bilanglah. Jangan sembunyi di balik alasan takziah. Aku nggak sanggup terus begini. Ia menutup ponselnya dengan kasar. Abang itu nggak ngerti-ngerti ya? Aku bilang aku cuma bantu orang. Kalau abang nggak percaya, ya sudah. Bantu orang di kontrakan sepi dengan mantanmu? Dengan kalung dan amplop? Itu bantu apa? Naya terdiam sejenak, lalu berdiri. Aku nggak mau bahas ini. Capek. Ia keluar kamar, meninggalkanku dalam kebisuan yang mencekik. Keesokan harinya, aku memutuskan mencari kebenaran lain. Aku menemui Bu Leli yang sering mengurus takziah di kampung. Bu, semalam ada takziah di kampung. Tanyaku hati-hati. Bu Leli menggeleng. Nggak ada, Mas. Lah, istrinya bilang takziah lagi ya? Kalau ada, biasanya saya tahu. Saya kan yang ngurus tahlil. Dadaku semakin sesak. Aku mengangguk lemah. Terima kasih, Bu. Aku pulang dengan langkah berat. Di rumah, aku duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Wajah Naya tersenyum bahagia. Matanya berbinar penuh cinta. Aku menggenggam foto itu erat. Di mana perginya cinta itu sekarang? Malam itu, aku mengambil keputusan. Aku tidak bisa lagi hanya menebak-nebak. Aku harus punya bukti. Ketika Naya pamit takziah lagi, aku menyalakan motor dan kembali mengikuti. Kali ini aku lebih siap, membawa ponsel dengan kamera menyala. Seperti biasa, ia masuk ke toko bunga, membeli buket lili putih, kemudian menuju kontrakan yang sama. Dari balik semak basah, aku memotret dengan tangan gemetar. Kali ini wajah lelaki itu jelas. Rama. Aku memotret berkali-kali. Naya menyerahkan amplop, Rama menyodorkan kotak kalung, tangan mereka saling bersentuhan. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bercampur dengan amarah. Aku pulang dengan bukti di genggaman. Dan malam itu aku tahu, retakan di meja makan sudah berubah menjadi jurang yang menganga. Hujan malam itu turun deras, lebih deras dari biasanya. Angin mengguncang pepohonan, petir sesekali menyambar, membuat suasana kampung terasa mencekam. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Naya yang sejak sore sudah pamit pergi takziah lagi. Fadhil sudah tertidur pulas di kamar. Nafas kecilnya teratur, menenangkan, seakan tidak tahu badai apa yang sedang menghantam hati ayahnya. Aku resah. Rasanya ingin sekali kucegat Naya dan memaksa dia duduk di hadapanku untuk jujur. Tapi entah kenapa, malam itu aku hanya bisa berdoa. Ya Allah, jika dia salah, beri dia teguran. Jangan biarkan aku terus dibutakan.
Jam 9 malam, hujan semakin deras. Tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Assalamualaikum, ini suaminya Mbak Naya. Suara seorang lelaki terdengar tergesa. Iya, saya sendiri. Istri panjenengan barusan jatuh dari motor di depan komplek. Hujan deras, ban selip. Nggak parah, cuma tangannya terkilir. Kami lagi di pos satpam. Aku terlonjak. Segera kuambil jaket dan berlari menembus hujan. Sesampainya di pos satpam, kulihat Naya duduk di kursi panjang. Wajahnya pucat, kerudungnya basah, dan tangannya diikat kain seadanya. Di sampingnya berdiri Rama. Aku berhenti sejenak. Tubuhku gemetar bukan karena dingin, melainkan amarah. "Kenapa kamu di sini?" tanyaku keras, menatap Rama. Rama tersenyum canggung. "Kebetulan saya yang nolong, Mas. Saya lewat sini tadi." Aku menatap Naya. Ia menunduk. Matanya tak berani menatapku. "Pulang," kataku tegas. Aku menggandeng tangan Naya, meski ia meringis kesakitan. Kami meninggalkan Rama yang hanya bisa berdiri kaku di bawah sorot lampu hujan. Di rumah, setelah mengganti pakaiannya yang basah, Naya duduk dengan wajah muram. Tangannya bengkak. Harus segera diperiksakan besok. Aku menatapnya lama. Hatiku campur aduk antara iba dan marah. "Kamu jatuh di mana?" tanyaku. "Di depan komplek," jawabnya pelan. "Sama siapa?" Dia terdiam. Aku mendesah. Kenapa Rama bisa ada di sana? Kenapa selalu dia yang muncul? Naya menggigit bibirnya. Tidak menjawab. "Kalau benar kamu takziah, kenapa aku dengar dari Bu Leli tidak ada yang meninggal malam ini?" Suaraku bergetar. Naya menatapku sekilas, lalu berkata lirih. "Aku capek. Yah, jangan tanya-tanya terus. Aku mau istirahat." Ia masuk kamar, meninggalkanku sendiri di ruang tamu. Aku menunduk. Air mataku jatuh. Hati ini hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, gosip mulai berembus. Foto Naya yang jatuh bersama Rama beredar di grup WhatsApp warga. Satpam yang menolong tanpa sadar memotret, lalu menyebarkannya dengan maksud informasi. Itu istrinya Mas Remaya? Kok sama laki-laki lain? Katanya sering pamit takziah, tapi kok jatuhnya sama mantannya? Kasihan Mas Rema. Ya. Bisik-bisik itu sampai ke telingaku saat aku membeli sayur di warung. Orang-orang menatap dengan pandangan iba bercampur sinis. Aku hanya bisa menunduk, menahan malu. Sesampainya di rumah, aku melihat Naya termenung di kamar. Ponselnya berdering tanpa henti. Notifikasi masuk dari grup warga. Ia menangis pelan, menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku malu. "Yah," ucapnya lirih. Aku hanya diam. Dalam hatiku berkata, itulah akibatnya kalau terus bermain api. Seakan belum cukup, masalah lain datang. Bos Naya di toko bunga memanggilnya. Ada kekurangan uang kas. Beberapa kali Naya mengambil uang untuk alasan darurat, dengan janji mengganti, tapi tidak kembali tepat waktu. "Maaf, Mbak Naya. Kalau begini terus, gaji panjenengan terpaksa kami potong. Kas toko nggak bisa minus." Naya pulang dengan wajah murung, membawa kabar buruk itu. "Gajiku dipotong." "Yah," katanya pelan. "Aku salah ngatur." Aku menatapnya dengan getir. Dipakai buat apa uang itu? Dia terdiam. "Buat Rama?" tanyaku lirih. Air matanya jatuh. Ia tidak mengiyakan, tapi diamnya sudah cukup menjawab. Malam itu aku duduk di serambi rumah, memandang hujan yang turun deras. Aku merasa Allah sedang menunjukkan jalan. Teguran demi teguran datang, menimpa Naya satu persatu. Pertama, jatuh dari motor. Kedua, gosip warga. Ketiga, masalah uang di tempat kerja. Semua seperti potongan puzzle yang menyatu. Aku bergumam dalam hati, inikah azab yang Engkau kirimkan, ya Allah?
Teguran agar dia sadar? Tapi kenapa hati ini tetap sakit? Aku memejamkan mata. Air mata jatuh bersama hujan. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sebuah kotak kecil di laci meja rias kamar. Kotak berwarna hitam, dengan pita emas. Saat kubuka, di dalamnya ada kalung rose gold. Tanganku gemetar. Ini pasti pemberian Rama. Aku memanggil Naya. "Ini apa?" tanyaku sambil menunjukkan kotak itu. Wajahnya pucat. Itu cuma hadiah." "Hadiah? Dari siapa?" Ia menunduk. "Dari Rama." Dadaku sesak. "Kenapa kamu terima? Kenapa kamu sembunyikan?" Air matanya jatuh. Aku bingung. Yah, aku salah. Tapi aku nggak bisa menolak waktu itu. Aku menatapnya dengan marah bercampur kecewa. "Kalau kamu benar-benar salah, kenapa masih sering ketemu dia? Kenapa masih sembunyi di balik alasan takziah?" Naya menangis tersedu-sedu, tapi aku tidak bisa lagi menenangkan. Hatiku sudah terlanjur hancur. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi kalung itu. Rasanya seperti besi panas yang menempel di dadaku. Aku tahu, badai yang lebih besar belum selesai. Sejak menemukan kalung rose gold itu, aku merasa dunia runtuh di hadapanku. Malam-malamku dipenuhi gelisah. Siangku seperti berjalan di atas bara. Setiap kali menatap wajah Naya, hatiku penuh tanya. Siapa sebenarnya perempuan yang tidur di sampingku ini? Istri yang kupercaya? Atau orang asing yang menyimpan rahasia gelap? Aku tidak bisa lagi diam. Aku butuh jawaban, bukan sekadar air mata dan alasan kabur. Suatu sore, aku sengaja pulang lebih cepat dari biasa. Aku tahu dari kebiasaan, jam itu Naya akan bersiap keluar lagi. Dan benar saja, ia sibuk di kamar, berdandan dengan cepat. Kerudungnya rapi, tas kecilnya sudah siap di meja. "Nay, mau kemana lagi?" tanyaku datar. "Takziah," jawabnya singkat tanpa menatapku. "Siapa yang meninggal kali ini?" Ia tertegun sebentar, lalu menyebut nama yang bahkan belum pernah kudengar. Aku menghela napas. "Kalau begitu, aku antar." Ia panik. "Nggak usah. Yah, abang capek kerja. Aku bisa sendiri." Aku menatapnya tajam. "Justru itu. Aku ingin ikut. Takziah itu kan ibadah. Biar kita sama-sama dapat doa." Naya menelan ludah. Wajahnya jelas gelisah. "Abang jangan maksa." Aku mendekat. Suaraku bergetar. "Nay, jangan bohong lagi. Aku mohon." Tapi ia hanya diam, lalu buru-buru keluar rumah. Aku tidak membuntutinya malam itu. Aku punya rencana lain. Diam-diam aku sudah menghubungi salah satu teman lama yang bekerja di perusahaan asuransi, sebuah kantor tempat Rama kabarnya bekerja. "Mas Rama, hati-hati ya sama Rama," kata temanku saat kami bertemu di warung kopi. "Dia itu marketing asuransi yang banyak masalah. Ada beberapa klien ibu-ibu yang uangnya nggak jelas arahnya. Suka janji manis, bilang investasi, padahal uangnya habis entah kemana." Aku tertegun. Jadi benar, ada permainan uang di balik semua ini. Dan, lanjut temanku, menurunkan suara, ada gosip dia suka mendekati klien perempuan. Modusnya sama, manis di awal, sok perhatian, kasih hadiah kecil. Habis itu, ya bisa ditebak. Keringat dingin mengalir di punggungku. Jadi bukan hanya Naya. Rama ini predator, memanfaatkan kelemahan orang. Aku pulang dengan hati panas. Rasanya ingin sekali kuhadapi dia malam itu juga. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Malam berikutnya, aku sengaja menunggu di sekitar kontrakan tempat biasa mereka bertemu. Dari jauh aku melihat Naya datang dengan buket bunga. Lalu masuk. Aku mendekat perlahan, bersembunyi di balik pagar bambu yang reot. Dari jendela yang tirainya tak tertutup rapat, aku bisa melihat mereka. Rama duduk santai,
sementara Naya tampak gelisah. Ia menyerahkan amplop, dan Rama menyelipkannya ke dalam map. "Tenang saja, Nay." Suara Rama terdengar samar tapi cukup jelas. "Uang ini bakal berkembang. Aku janji bulan depan baliknya bisa 2 kali lipat." "Tapi Rama," suara Naya lirih, "aku udah susah payah ngumpulin. Gajiku juga kepotong gara-gara kemarin. Aku takut. Jangan-jangan." "Sudahlah, kamu jangan banyak mikir," potong Rama cepat. "Kamu percaya sama aku, kan? Dari dulu juga aku selalu ada buatmu." Naya terdiam. Ia menunduk, lalu menatap Rama dengan mata yang ragu. Rama tersenyum, menyentuh tangannya sebentar. Aku hampir tak bisa menahan diri. Tanganku mengepal, jantungku berdentum. Aku buru-buru mengeluarkan ponsel, merekam percakapan itu diam-diam. Setidaknya kalau aku punya bukti, aku tidak akan lagi dianggap sekadar menuduh. Tapi yang membuat hatiku campur aduk adalah kalimat Naya setelah itu. "Ram, aku nggak bisa terus begini. Aku bohong ke suamiku tiap malam. Aku bilang takziah padahal ketemu kamu. Aku capek." Rama mendekat. Suaranya menenangkan. "Sabar sedikit lagi, Nay. Setelah ini selesai, aku janji kamu akan lihat hasilnya. Suamimu itu nggak bisa kasih kamu apa-apa. Kamu berhak dapat lebih." Mataku panas. "Suamimu nggak bisa kasih apa-apa?" Aku menahan nafas agar tidak langsung menerobos masuk. Naya menggeleng pelan. "Jangan hina dia, Ram. Dia suami yang baik." Justru itu aku merasa bersalah. Aku tercekat. Kata-kata itu bagai pisau dan balsem sekaligus. Ia masih mengaku aku baik, tapi tetap saja ia memilih berbohong. Aku menutup rekaman, menyimpan ponselku, lalu mundur perlahan sebelum mereka sadar. Malam itu aku pulang dengan dada sesak. Aku ingin sekali menumpahkan semua bukti di hadapan Naya, tapi aku tahu pertengkaran hanya akan semakin membakar. Aku butuh waktu. Aku duduk di serambi rumah, memandangi hujan yang kembali turun. Seakan langit pun ikut menangis melihat rumah tanggaku. Aku bergumam pelan, "Ya Allah, aku sudah melihat semuanya. Ternyata benar dugaanku. Tapi kenapa hatiku masih berharap dia kembali? Kenapa aku masih ingin dia jujur?" Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Keesokan harinya, aku mencoba menahan sikap. Aku bersikap biasa, meski dalam hati menyimpan rekaman itu. Naya menatapku beberapa kali, seolah tahu ada yang berubah dari wajahku. Siangnya, aku menerima pesan dari Bu Leli. "Mas Rema, nanti malam ada takziah beneran. Bapak tua sebatang kara di ujung kampung meninggal. Kalau bisa, ikut ya." Aku terdiam. Jadi malam ini benar ada takziah. Dan aku tahu, Naya pasti akan menggunakan alasan itu lagi. Aku menunggu dengan hati gelisah. Dan benar, malam itu Naya bersiap. "Yah, aku mau takziah sama Bu Leli," katanya sambil mengenakan kerudung. Aku menatapnya lama. Aku juga mau ikut. Wajahnya kaku. "Serius?" "Yah." "Iya. Biar kita sama-sama doakan." Ia terdiam, lalu akhirnya mengangguk. Kami berjalan bersama menuju rumah duka. Di sana, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku bimbang. Naya benar-benar ikut membantu. Ia memandikan jenazah, membacakan doa, bahkan membelikan kain kafan dari uangnya sendiri. Air matanya jatuh ketika menatap cucu-cucu almarhum yang menangis. Aku tercekat. Inikah wajah lain dari Naya yang tak kukenal? Bu Leli mendekat, berbisik padaku. "Mbak Naya sering kok bantu di sini, Mas. Dari dulu. Cuma akhir-akhir ini memang sering menghilang. Saya nggak tahu kenapa." Aku menatap Naya lama. Ada 2 wajah dalam dirinya. Naya yang tulus membantu, dan Naya yang berbohong demi bertemu Rama. Dalam hati, aku bergumam, "Ya Allah, apa sebenarnya yang sedang terjadi?" Malam itu, setelah takziah selesai,
Aku mengira Naya akan pulang bersamaku. Tapi ternyata tidak. Ia berpamitan pada Bu Leli, lalu berjalan ke arah gang sepi itu lagi. Hatiku seakan diremas. Aku mengikuti dari jauh, dengan dada berdebar. Dan benar, ia kembali masuk ke kontrakan Rama. Aku berdiri terpaku di ujung gang. Antara marah, sedih, dan bingung. Aku sudah melihat dua sisi Naya di satu malam. Malaikat di rumah duka, dan perempuan penuh rahasia di kontrakan gelap. Aku tahu, malam itu aku tidak bisa lagi hanya diam. Malam itu aku seperti hidup dalam dua dunia. Baru saja aku melihat Naya di rumah duka, menangis sambil mengusap kepala anak kecil yang baru kehilangan neneknya. Tangannya gemetar saat melipat kain kafan. Bibirnya bergetar membaca doa. Aku hampir tak percaya itu istriku. Begitu tulus, begitu lembut, begitu penuh kasih. Namun, hanya setengah jam kemudian, aku melihat langkah yang sama menuju gang gelap itu lagi. Rumah kontrakan yang selama ini jadi rahasia. Dan di balik pintunya, ada Rama menunggu dengan senyum yang membuat darahku mendidih. Aku berdiri di ujung gang. Tubuhku gemetar menahan amarah dan rasa bingung. Siapa sebenarnya Naya? Malaikat yang baru saja menolong jenazah? Atau pendosa yang sembunyi di balik nama takziah? Aku memutuskan tidak langsung menghadang malam itu. Aku pulang, duduk di ruang tamu, menatap kosong. Fadhil sudah tidur. Rumah sunyi, hanya suara hujan yang menetes dari talang bocor. Aku membuka ponselku, mendengar ulang rekaman semalam. Suara Rama yang menekan, suara Naya yang ragu, lalu pengakuannya bahwa ia berbohong padaku demi alasan takziah. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata mengalir. Ya Allah, tunjukkan kebenaran. Aku lelah hidup dalam bayangan. Keesokan harinya, aku pura-pura biasa saja. Saat sarapan, aku menatap Naya yang sibuk menyiapkan bekal untuk Fadhil. Wajahnya terlihat letih. Ada lingkar hitam di bawah matanya. "Nay," kataku pelan. "Iya, ya. Kamu semalam bantu mandikan jenazah ya?" Ia menatapku kaget, lalu menunduk. "Iya, abang tahu." Aku lihat. Ia terdiam, lalu tersenyum tipis. Aku nggak pernah cerita, soalnya aku takut dibilang lebay. Aku cuma ingin bantu orang yang kesusahan. Dari dulu aku suka ikut Bu Leli kalau ada yang butuh bantuan. Hatiku tercekat. Ia tidak bohong soal itu. Ada kebenaran dalam alasannya. Tapi aku juga tahu, ada kebohongan lain yang lebih gelap di baliknya. Siang itu, aku menemui Bu Leli di rumahnya. "Bu, saya boleh jujur?" tanyaku lirih. "Tentu, Mas Rema. Ada apa?" Saya bingung. Naya kadang benar ikut takziah, tapi kadang juga saya lihat dia ke kontrakan sepi itu, sama Rama. Bu Leli terbelalak. "Astagfirullah. Rama, bukannya itu mantannya dulu?" Aku mengangguk lemah. Bu Leli menghela napas panjang. "Saya tahu Naya sering nolong orang di rumah duka, bahkan kadang pakai uangnya sendiri. Tapi kalau sampai ketemu Rama, itu bahaya, Mas. Jangan dibiarkan." Kata-kata Bu Leli seperti pisau yang makin menekan luka. Aku pulang dengan langkah gontai. Malamnya, Naya kembali pamit. Kali ini aku tidak bilang akan ikut. Aku hanya mengangguk. "Hati-hati." Begitu ia pergi, aku menyalakan motor, mengikuti dari jauh. Seperti dugaanku, ia benar-benar datang ke rumah duka lain, membantu keluarga yang kebingungan. Ia sibuk menyiapkan sajadah, menenangkan para perempuan yang menangis, bahkan memimpin doa bersama. Aku berdiri di luar, menatapnya dengan hati yang campur aduk. Kenapa kamu bisa begitu mulia di satu sisi, tapi begitu tega berbohong di sisi lain, Naya? Selesai doa, ia berpamitan pada Bu Leli. Dan seperti pola yang sama, kakinya berbelok ke gang gelap itu lagi. Aku tidak tahan lagi. Aku menyusul, melangkah cepat, lalu berhenti tepat di depan pintu kontrakan.
Pintu terbuka. Rama berdiri di sana. Naya baru saja masuk. Ia terkejut melihatku. "Rema?" Suaranya gemetar. Aku menatap tajam. "Kamu bilang takziah. Aku lihat memang kamu takziah. Tapi kenapa setelah itu kesini juga?" Rama mencoba menengahi. "Mas, jangan salah paham. Kami cuma..." "Diam kamu!" teriakku, membuat beberapa tetangga keluar menoleh. Naya panik. Wajahnya pucat. "Yah, aku bisa jelaskan." Aku menahan tangis. Suaraku parau. "Jelaskan apa, Nay?" Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. "Kamu bohongi aku malam demi malam. Kamu bilang takziah, tapi nyatanya ada Rama di sini." Naya menangis, berlutut di lantai kontrakan. "Maaf. Yah, aku salah. Aku terjebak. Aku nggak tahu harus bagaimana." Aku menatapnya dengan hati hancur. Di satu sisi, aku baru saja melihat ketulusanmu di rumah duka. Di sisi lain, aku melihat kebohonganmu di sini. Aku menghela napas berat. "Nay, kamu sedang berjalan di dua dunia. Dunia yang benar, dan dunia yang salah. Sampai kapan kamu mau begini?" Tetangga yang melihat mulai berbisik-bisik. Gosip pasti akan menyebar lebih luas lagi. Rama terlihat gelisah. Keringat bercucuran. "Aku janji berhenti." "Yah, aku janji nggak akan ketemu Rama lagi," isak Naya. Aku menatapnya lama, lalu berkata lirih. "Kalau benar kamu mau berhenti, buktikan." Aku tidak bisa lagi hanya percaya kata-kata. Aku meninggalkan mereka malam itu, berjalan pulang dengan langkah berat. Di rumah, aku terduduk di kursi, wajahku basah oleh air mata. Fadhil terbangun, menghampiriku dengan mata mengantuk. "Ayah kenapa nangis?" tanyanya polos. Aku mengusap kepalanya, berusaha tersenyum. "Ayah cuma capek, Nak." Tapi dalam hati, aku tahu. Malam itu, retakan rumah tanggaku semakin dalam. Dan aku tidak tahu apakah masih bisa kembali seperti semula. Malam itu udara terasa berat. Setelah kejadian di kontrakan, aku pulang dengan dada sesak, sementara Naya tertinggal bersama Rama dalam tatapan sinis para tetangga. Rumah menjadi tempat yang asing bagiku. Suara jangkrik di luar jendela terdengar nyaring, seolah sedang menertawakan kebisuanku. Aku duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Kalung rose gold masih kugenggam erat. Dinginnya menusuk telapak tanganku. Di dalam kamar, Fadhil tidur lelap, tak tahu badai apa yang tengah mengoyak rumah tangga orang tuanya. Pintu berderit. Naya masuk dengan langkah gontai. Wajahnya sembab, matanya merah karena tangis. Ia berdiri beberapa meter dariku, menatapku dengan pandangan penuh penyesalan. "Yah," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku mengangkat wajah, menatapnya tajam. "Duduk." Ia menuruti, duduk di kursi seberangku. Tangannya gemetar, air matanya kembali mengalir. "Aku nggak akan bohong lagi malam ini," katanya dengan suara bergetar. "Aku akan jujur, apapun akibatnya." Aku terdiam, menunggu. Naya menarik napas panjang. "Aku memang sering ketemu Rama. Awalnya aku nggak ada niat. Aku cuma lagi bingung soal biaya obat ibu di kampung. Gajiku nggak cukup. Abang juga lagi susah. Tiba-tiba Rama datang, nawarin bantuan lewat polis asuransi. Katanya bisa jadi tabungan dan bisa cair kalau butuh darurat." Aku mengepalkan tangan. "Jadi kamu percaya begitu saja?" Ia menunduk. "Aku bodoh. Aku terjebak. Aku kasih dia uang dari tabungan kecilku. Lama-lama, dia minta tambahan. Katanya sebentar lagi cair." Aku panik. "Yah, aku bohong sama abang. Bilang aku keluar takziah. Padahal, aku ke kontrakan itu buat kasih amplop." Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Hatiku panas. "Tapi," lanjutnya dengan suara parau, "Rama mulai bersikap lain. Dia nggak cuma ngomong soal uang.
Dia mulai manis, ngasih hadiah, bilang aku butuh orang yang ngerti aku. Aku salah. Yah, aku nggak tegas menolak. Aku biarkan dia pegang tanganku. Aku biarkan dia dekat. Tapi demi Allah, aku nggak pernah. Suaranya terputus oleh Ishak. Aku menatapnya tajam. Nggak pernah tidur dengannya. Ia menggeleng cepat. Demi Allah, nggak pernah. Aku bersalah karena bohong, karena kasih dia ruang, karena aku terbuai. Tapi aku masih menjaga diriku. Tolong percaya itu. Air matanya jatuh deras. Aku terdiam lama. Rasanya ingin percaya, tapi luka ini terlalu dalam. Kenapa harus pakai alasan takziah? Kenapa harus campur aduk kebaikanmu dengan kebohonganmu? Tanyaku dengan suara parau. Naya menutup wajah. Karena aku malu. Yah, aku benar-benar ikut takziah juga. Aku nolong orang, mandikan jenazah, beli kain kafan. Aku pikir kalau aku bilang ke abang bakal anggap aku aneh. Jadi aku pakai itu juga sebagai tameng. Aku nggak bisa bedain lagi mana kebaikan, mana kebohongan. Aku tersesat. Aku menatapnya lama. Kamu sadar nggak, Nay? Kamu sudah mencampur adukan ibadah dengan dosa. Itu yang paling menyakitkan. Naya terisak. Tubuhnya bergetar. Aku tahu. Yah, aku salah besar. Aku menodai doa dengan dusta. Aku hancurkan kepercayaan abang. Aku nggak pantas dimaafkan. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki. Aku terdiam. Suara Fadil kecil terdengar dari kamar. Ia terbangun, berdiri di pintu dengan mata mengantuk. Ayah, ibu, jangan berantem lagi, katanya polos. Hatiku runtuh. Anak sekecil itu ikut merasakan retaknya rumah. Aku menghampiri Fadil, menggendongnya kembali ke kamar, menepuk pelan punggungnya hingga ia tertidur lagi. Setelah itu aku kembali ke ruang tamu. Naya masih duduk di kursi. Wajahnya basah oleh air mata. Aku nggak bisa jawab sekarang, kataku lirih. Terlalu banyak luka. Tapi mulai malam ini, aku minta satu hal. Jangan pernah ketemu Rama lagi. Jangan ada chat. Jangan ada telepon. Putus semua kontak. Ia mengangguk cepat. Iya, yah. Aku janji. Aku melanjutkan. Suaraku tegas. Kalau janji itu kamu ingkari sekali saja, aku anggap rumah ini selesai. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini ia mengangguk dengan mantap. Aku ngerti. Aku siap nerima apapun, asal abang kasih aku waktu buat buktiin. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Suara gaduh orang-orang. Aku dan Naya saling menatap, lalu buru-buru keluar. Di ujung gang, rumah kontrakan itu ramai. Warga menggerebek. Ternyata malam ini, Rama kedapatan lagi bersama seorang perempuan lain. Satpam dan beberapa bapak-bapak berteriak. Dasar penipu. Uang ibu-ibu kampung habis gara-gara kamu. Rama berusaha kabur, tapi ditangkap. Wajahnya panik. Aku berdiri di antara kerumunan. Naya di sampingku gemetar. Warga menuding-nuding. Gosip menyebar lebih cepat dari angin. Itu bukan cuma penipu uang, tapi juga suka ganggu istri orang. Kasihan Mas Rema, istrinya hampir dibawa-bawa juga. Aku menunduk, malu sekaligus marah. Naya menangis keras, menutup wajah dengan kerudungnya. Malam itu, seluruh rahasia terbongkar. Rama dipermalukan, Naya terjatuh di mata warga, dan aku berdiri di tengahnya dengan hati remuk. Kami pulang dengan langkah berat. Naya terisak sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, ia langsung berlutut di lantai ruang tamu. Abang, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku memang jatuh, tapi aku mau bangkit. Aku siap ditebus dengan apapun. Aku rela kehilangan apa saja, asal jangan kehilangan abang dan Fadil. Aku menatapnya. Hatiku masih hancur. Tapi di balik tangisnya, aku melihat secercah ketulusan.
Aku menghela napas panjang. Bangkit itu butuh bukti. Nay, bukan cuma air mata. Mulai besok, tunjukkan padaku kalau kamu benar-benar berubah. Naya mengangguk sambil menangis. Aku akan lakukan. Yah, demi abang, demi Fadhil, demi Allah. Aku menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu, aku tahu perjalanan menuju keadilan dan pengampunan baru saja dimulai. Pagi itu suasana kampung masih riuh dengan gosip semalam. Warga masih membicarakan penggerebekan kontrakan Rama. Foto-fotonya tersebar di grup WhatsApp RT, bahkan sampai ke kampung sebelah. Rama dituduh menipu banyak orang, bukan hanya soal uang, tapi juga merusak rumah tangga. Aku berangkat kerja dengan kepala tertunduk. Beberapa tetangga menatapku iba, sebagian berbisik-bisik. Rasanya setiap langkahku berat, seolah seluruh dunia tahu aib keluargaku. Sore harinya, kabar baru datang. Rama resmi diberhentikan dari kantornya. Beberapa ibu-ibu yang merasa ditipu melaporkan ke polisi. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini terpampang di status-status warga dengan komentar pedas. Balasan setimpal. Pantesan hidupnya penuh tipu-tipu. Kasihan istri-istri orang yang hampir jadi korban. Aku membaca semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit lega, tapi juga ada luka yang tak bisa hilang. Sementara itu, Naya menanggung akibatnya dengan cara yang berbeda. Sejak semalam ia tidak berhenti menangis. Pagi ini ia memberanikan diri keluar rumah, meski tatapan sinis para tetangga menusuknya seperti ribuan jarum. Astagfirullah. Itu istrinya Mas Rema. Cantik-cantik, kok bisa sampai kejebak sama Rama? Kasihan Fadhil. Aku mendengar semua bisik-bisik itu. Naya menunduk dalam. Wajahnya memerah karena malu. Tapi ia tidak lari. Ia menegakkan langkah, meski air matanya jatuh. Di rumah, ia mendekat padaku. Yah, izinkan aku menebus semua ini. Aku mau mulai dari manapun abang mau. Aku menatapnya lama. Mulailah dari yang paling berat buatmu. Hadapi orang-orang yang kamu bohongi. Jangan hanya minta maaf ke aku, tapi juga ke mereka. Naya menggigit bibirnya. Aku siap. Beberapa hari kemudian, aku menemani Naya ke toko bunga tempatnya bekerja. Ia menunduk dalam-dalam di depan bosnya. Pak, saya minta maaf. Saya sudah salah ngatur kas. Saya terpaksa ambil tanpa izin. Saya janji akan kembalikan semuanya, meski harus nyicil dari gaji saya. Potonglah berapapun yang perlu. Saya ikhlas. Pemilik toko terdiam lama. Saya kecewa. Naya, tapi karena kamu berani ngaku, saya kasih kesempatan. Gajimu kami potong separuh tiap bulan. Jangan ulangi lagi. Naya mengangguk. Air matanya menetes. Tak berhenti di situ. Ia juga mendatangi beberapa warga yang pernah ia bohongi dengan alasan takziah. Di depan seorang janda tua yang sering ia tinggalkan demi kontrakan Rama, ia berlutut, menangis. Bu, maafkan saya. Saya sering bilang takziah ke sini, padahal kadang saya bohong. Saya malu. Mulai sekarang, saya akan benar-benar membantu setiap ada yang butuh, tanpa dusta lagi. Janda itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Nak, kalau sudah sadar, tolong jangan ulangi. Allah Maha Memaafkan, asal kita sungguh-sungguh taubat. Naya menangis terseduh, memeluk kaki wanita itu. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Naya. Ia rela mengambil kerja tambahan, membantu catering Bu Leli yang sering mengurus logistik takziah. Pagi sampai siang ia di toko bunga, sore hingga malam ia membantu menyiapkan makanan untuk keluarga duka. Tangannya kasar, kulitnya memerah karena terlalu sering terkena panas. Meski tubuhnya letih, ia tetap pulang untuk menidurkan Fadhil, membacakan doa sebelum tidur. Aku melihat air matanya menetes diam-diam setiap kali anak itu memeluknya. Selain itu, Naya memutus semua kontak dengan Rama. Ia menghapus nomor,
memblokir media sosial, bahkan menulis surat pengakuan padaku. Yah, ini komitmenku. Aku beri abang password semua akun. Aku nggak akan sembunyikan apapun lagi. Aku rela hidup transparan, asal abang percaya aku mau berubah. Aku membaca surat itu dengan hati bergetar. Ada tekad yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ujian lain datang ketika ibunya di kampung sakit keras. Dokter bilang butuh biaya besar untuk pengobatan. Naya panik, tapi kali ini ia tidak lari pada Rama atau kebohongan. Ia datang padaku dengan jujur. Yah, aku butuh uang buat ibu. Kalau nggak ada, aku siap jual perhiasanku. Aku menatapnya. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kenapa harus sembunyi? Air matanya jatuh. Karena aku takut dianggap membebani. Aku bodoh. Yah. Aku menghela napas panjang. Kita hadapi sama-sama. Jangan lagi ada rahasia. Belum selesai masalah itu, ujian lain datang. Fadhil jatuh sakit demam tinggi. Malam itu dokter menyarankan transfusi darah. Darahnya langka, sulit dicari. Naya tanpa ragu menawarkan diri untuk donor. Ambil darahku, Dok. Aku rela, demi anakku. Aku melihat tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat setelah donor. Tapi ia tersenyum saat melihat Fadil tenang di ranjang rumah sakit. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Inilah Naya yang dulu ku kenal. Naya yang rela berkorban demi keluarga. Waktu berjalan. 3 bulan terasa panjang. Selama itu, Naya menepati janjinya. Ia bekerja keras, transparan dengan semua pengeluaran, dan terus menghadapi tatapan sinis warga tanpa lari. Perlahan, bisik-bisik mulai mereda. Orang-orang mulai melihat perubahan. Bu Leli berkata padaku, "Mas, saya lihat Naya benar-benar berubah. Dia selalu ada di rumah duka, bantu tanpa pamrih. Semoga ini jadi jalan taubatnya." Aku mengangguk. Hatiku bergetar. Di malam sunyi, Naya duduk di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku erat. Yah, aku tahu aku sudah bikin abang hancur. Aku nggak akan minta abang langsung maafkan aku. Tapi aku mohon, jangan cabut kesempatan yang sudah abang kasih. Aku ingin menebus semuanya sampai akhir hayat. Aku menatap matanya yang berkaca-kaca. Ada ketulusan yang sulit dipungkiri. Aku menghela napas panjang. Nay, jalanmu masih panjang. Tapi aku lihat kesungguhanmu. Aku akan pertimbangkan keputusan akhirku. Buktikan terus. Jangan berhenti di sini. Ia mengangguk sambil menangis. Malam itu aku sadar. Balasan untuk Rama memang datang cepat. Ia dipermalukan, kehilangan pekerjaan, dan ditolak warga. Tapi tempaan untuk Naya datang lebih dalam. Rasa malu, kerja keras, pengorbanan, dan tekad untuk bangkit. Dan aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Hari-hari setelah penggerebekan Rama terasa seperti berjalan di atas bara. Aku dan Naya masih tinggal serumah, tapi jarak di antara kami seperti dinding yang tak kasat mata. Kami bicara seperlunya, kebanyakan tentang Fadhil atau urusan rumah. Aku masih sulit menatap matanya, meski ia terus berusaha menunjukkan kesungguhan untuk berubah. Aku pernah berkata padanya, aku kasih waktu 3 bulan. Anggap saja ini masa penghapusan. Kalau kamu benar-benar mau menebus kesalahan, gunakan waktu itu. Kalau tidak, rumah tangga ini akan berakhir. Wajahnya pucat saat itu, tapi ia mengangguk mantap. Aku terima. Yah, aku siap jalani apapun. Hari-hari pertama, Naya langsung memulai langkah kecil. Ia menempelkan kertas di kulkas, daftar pengeluaran harian. Semua belanja dicatat, mulai dari beras sampai jajanan Fadhil. Ia bahkan menyerahkan password ponselnya padaku, membuka semua akun media sosialnya. Abang boleh cek kapan saja, katanya lirih. Aku nggak mau ada yang disembunyikan lagi. Aku hanya mengangguk. Hatiku masih waspada. Rutinitasnya makin padat.
Pagi ia berangkat ke toko bunga, siang kadang langsung lanjut ke catering Bu Leli, membantu menyiapkan konsumsi untuk keluarga duka. Malam ia pulang dengan tubuh letih, tapi tetap menidurkan Fadhil, membacakan doa sebelum tidur. Pernah suatu malam aku melihat tangannya lecet karena terlalu sering mengiris bawang dan mencuci panci besar. Ia mengoleskan salep sendiri tanpa mengeluh. "Kenapa nggak bilang sakit?" tanyaku. Ia tersenyum lemah. "Aku nggak boleh manja lagi. Aku harus kuat." Aku terdiam. Ada sesuatu di suaranya yang membuat dadaku bergetar. Setiap pekan, Naya mengajakku ikut konseling pernikahan di musyalah kampung. Ustazah yang membimbing sering berkata, suami istri itu ibarat kapal. Kalau satu bocor, jangan ditinggal tenggelam. Tutup bocornya, perbaiki bersama. Aku menunduk. Hatiku setengah percaya setengah ragu. Tapi Naya menatapku penuh harap setiap kali ustazah bicara. "Aku ingin kapal kita nggak karam." "Yah," katanya lirih sepulang dari konseling. Aku menahan air mata, hanya mengangguk. Tak hanya itu, Naya juga mulai menulis jurnal syukur. Setiap malam ia menuliskan 3 hal yang ia syukuri hari itu. Kadang sederhana. "Hari ini Fadhil sehat. Hari ini bisa kerja tanpa telat. Hari ini abang pulang dengan selamat." Suatu malam, aku membaca diam-diam. Di halaman akhir tertulis, "Aku bersyukur masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Meski mungkin abang belum bisa memaafkan, aku ingin tetap berjalan di jalannya Allah." Mataku panas membaca itu. Waktu berjalan. 3 bulan terasa panjang, tapi perlahan suasana mulai berubah. Warga yang dulu mencibir mulai luluh melihat Naya benar-benar konsisten. "Mas, istrimu luar biasa ya. Setiap ada orang meninggal, dia selalu paling dulu datang," kata salah satu bapak di warung. Aku hanya mengangguk. Dalam hati sedikit lega. Bu Leli pun berkata padaku, "Saya lihat Naya sudah benar-benar berubah. Kalau masih ada yang nyinyir, biarlah, lama-lama juga hilang." Puncak masa 3 bulan itu tiba pada malam Jumat. Kami mengadakan pertemuan keluarga di rumah. Ada aku, Naya, Fadhil, juga Pak Dharma sebagai tetua kampung, dan ustazah dari musyalah. Aku menyiapkan beberapa lembar kertas, daftar catatan selama 3 bulan ini. Aku ingin semua jelas, tanpa emosi. "Naya sudah bekerja keras," kataku membuka pertemuan. "Dia jujur soal keuangan, memutus kontak dengan Rama, konsisten membantu warga. Aku lihat ada perubahan nyata." Pak Dharma mengangguk. "Itu tanda tobatnya diterima, Mas. Tapi keputusan tetap di tanganmu." Aku menatap Naya. Ia menunduk, air matanya menetes, tapi senyum kecil tersungging di wajahnya. "Aku tahu aku sudah hancurkan hati abang," katanya pelan. "Aku nggak minta dilupakan, karena itu mustahil. Aku hanya minta kesempatan untuk terus membuktikan. Kalau abang tetap pilih berpisah, aku terima. Tapi izinkan aku tetap jadi ibu untuk Fadhil." Aku terdiam lama. Suasana hening. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Akhirnya aku berkata lirih, "Aku tidak akan berpisah, Nay. Tapi ada syarat." Semua mata menatapku. Pertama, tidak ada lagi rahasia. Semua harus terbuka. Kedua, semua keputusan keuangan harus kita jalani bersama. Ketiga, kontak dengan Rama harus terputus selamanya. Kalau salah satu syarat ini dilanggar, aku tidak akan memberi kesempatan lagi. Naya menangis, menangkupkan tangan di wajahnya. "Iya, yah, aku janji. Demi Allah, aku janji." Aku menghela napas panjang. Hatiku masih sakit, tapi di balik itu ada rasa lega. Pak Dharma menepuk bahuku. "Mas, keputusanmu bijak. Memberi maaf memang berat, tapi itu jalan yang lebih besar pahalanya." Aku menunduk. Air mataku akhirnya jatuh. Malam itu, aku merasa perjalanan panjang menuju pemulihan rumah tangga kami benar-benar dimulai.
3 bulan masa penghapusan akhirnya selesai. Aku merasa seperti baru saja melewati lorong panjang yang penuh gelap, sesak, dan duri. Namun, di ujungnya ada cahaya kecil yang mulai terlihat. Cahaya itu bukan berarti semua luka sembuh, tapi setidaknya ada harapan bahwa jalan pulang masih mungkin ditempuh. Malam itu aku duduk di ruang tamu bersama Naya. Lampu temaram menerangi wajahnya yang tampak lebih tirus, mungkin karena keletihan dan beban batin. Tangannya kasar, bekas kerja keras membantu catering dan mengurus rumah duka. Tapi di balik semua itu, ada ketenangan baru di matanya. "Nai," kataku perlahan, "3 bulan ini aku sudah lihat usaha kamu. Aku tahu itu bukan hal mudah. Aku juga tahu luka yang kamu tinggalkan di hati ini masih ada. Tapi aku juga tahu, kamu sudah berjuang sungguh-sungguh." Air mata Naya jatuh. Ia menunduk. "Aku nggak pernah berharap semua bisa kembali seperti semula. Yah, aku cuma ingin abang tahu. Aku benar-benar menyesal. Aku rela dihukum, asal abang mau izinkan aku tetap di sampingmu." Aku menatapnya lama. "Maaf itu berat, Nai. Tapi Allah selalu membuka pintu taubat. Kalau Allah saja bisa menerima orang yang benar-benar tobat, siapa aku yang menutup pintu itu? Aku akan coba membuka maaf. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku ingin rumah ini tetap utuh." Tangisan Naya pecah. Ia bangkit, berlutut di depanku, menggenggam tanganku erat. "Terima kasih. Yah, terima kasih. Aku janji, seumur hidupku aku nggak akan ulangi kesalahan ini." Keesokan harinya, aku mengajak Naya dan Fadhil ikut takziah bersama. Kali ini bukan lagi alibi, bukan lagi rahasia, melainkan ibadah yang nyata. Di rumah duka seorang tetangga, aku melihat Naya sibuk membantu, membagi air minum, menenangkan keluarga yang berduka. Aku ikut duduk membaca doa, sementara Fadhil menggenggam tanganku. Ketika doa selesai, aku menoleh pada Naya. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca, seolah berkata, "Inilah aku yang sebenarnya. Yah, bukan aku yang kemarin salah jalan." Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega. Waktu terus berjalan. Gosip tentang Naya perlahan mereda. Warga mulai melihat ketulusannya. Ia menjadi orang pertama yang datang jika ada keluarga yang berduka, orang terakhir yang pulang setelah semua selesai. Bahkan ada yang berkata padaku, "Mas, istrimu itu sekarang jadi teladan. Jarang ada yang setegar itu setelah jatuh." Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati, aku tahu perjalanan ini masih panjang. Kepercayaan yang retak butuh waktu untuk pulih. Tapi setidaknya, fondasi baru sudah mulai terbangun. Suatu malam, setelah Fadhil tidur, aku dan Naya duduk berdua di serambi rumah. Angin malam bertiup sejuk, bintang bertabur di langit. "Yah," kata Naya pelan, "aku masih takut. Takut abang suatu hari berubah pikiran. Takut abang tiba-tiba tinggalkan aku." Aku menggenggam tangannya. "Aku juga takut, Nai. Takut kamu jatuh lagi ke jalan yang salah. Tapi kita nggak bisa hidup dengan takut terus. Kita harus jalan bersama, saling menjaga. Aku janji akan selalu ada, asal kamu juga jaga hatimu." Ia mengangguk, air matanya menetes. "Aku janji. Yah, aku janji." Beberapa hari kemudian, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku melihat sebuah pintu besar. Pintu itu penuh debu dan karat, sulit dibuka. Tapi perlahan, aku mendorongnya. Dari celahnya keluar cahaya terang, hangat, dan menenangkan. Aku terbangun dengan dada bergetar. Aku sadar, itulah pernikahan kami. Pintu yang sulit, penuh karat karena luka, tapi tetap bisa dibuka kalau mau berusaha. Kini, setiap kali aku melihat Naya mengaji bersama Fadhil, setiap kali aku melihat ia membantu orang lain tanpa pamrih, aku merasa mungkin Allah memang menegurnya dengan cara keras agar ia kembali. Aku sendiri belajar sesuatu. Menjadi suami bukan berarti hanya memberi nafkah, tapi juga menjaga komunikasi, membuka ruang untuk curhat,
dan memastikan istri tidak merasa sendirian dalam beban hidup. Rumah kami tidak lagi sama seperti dulu. Tapi justru karena pernah retak, kini kami lebih berhati-hati melangkah. Aku berkata pada Naya suatu malam, aku nggak akan pura-pura lupa, Nay. Tapi aku juga nggak mau terus-menerus menghukum. Aku ingin kita belajar dari masa lalu, supaya jangan pernah terulang. Ia mengangguk, menatapku penuh syukur. Aku juga begitu. Yah, aku ingin sisa hidupku jadi bukti bahwa aku layak mendapat maaf itu. Akhirnya aku sadar, keadilan Allah itu bukan hanya menghukum yang salah, tapi juga memberi kesempatan untuk bangkit. Rama menerima balasannya. Dipermalukan, kehilangan pekerjaan, ditinggalkan semua orang. Sementara Naya menerima tempaan, kerja keras, rasa malu, dan perjuangan panjang untuk menebus. Dan aku menerima peran paling berat, belajar memaafkan. Kini, setiap kali hujan turun dan terdengar kabar duka di kampung, aku dan Naya datang bersama, membawa buket bunga sederhana, bukan untuk menutupi kebohongan, tapi sebagai tanda doa tulus. Fadhil menggenggam tangan kami berdua, melangkah kecil di samping. Dan aku tahu, meski jalan kami penuh luka, pintu itu tetap bisa dibuka. Pintu yang tidak mudah, tapi mungkin. Pesan moral. Ketidakbersyukuran membuka pintu kesesatan. Naya sempat silau janji palsu karena merasa hidupnya kurang. Kebaikan tidak bisa berdiri di atas kebohongan. Alibi takziah akhirnya jadi bumerang. Karma selalu datang. Rama menerima balasan. Naya menerima tempaan. Kesabaran membuka jalan pulang. Aku sebagai suami belajar bahwa memaafkan bukan kelemahan, tapi kekuatan. Keluarga bisa retak, tapi bisa pula diselamatkan. Asalkan ada kejujuran, perjuangan, dan komitmen baru.